Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih melanjutkan dialog bersama dengan Pak Iskandar Simorangkir, Pak Haryadi, dan juga Mas Faisal. Pak Haryadi, saya ingin tanggapan dari pelaku usaha sendiri. Karena waktu kita tidak banyak, saya mungkin langsung saja stimulus apa yang saat ini sangat-sangat dibutuhkan. Karena kita tidak tahu surplus ini kan sampai kapan gitu. Begitu misalnya vaksin ditemukan, lalu impornya meningkat lagi, maka akan ada kembali lagi, ada defisit begitu. Bagaimana Pak? Ya, sebetulnya kalau sekarang ini yang kita harapkan kan adalah ekonomi bisa bergerak lagi ya. Kalau kita melihat referensi beberapa negara termasuk China, Jepang, Korea Selatan, mereka semua udah bergerak lagi, karena yang kita harus segera bereskan ini adalah menyangkut masalah bagaimana kita bisa menggerakkan ekonomi, bagaimana kita menggerakkan masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonominya lagi, Mbak. Karena kalau kita bicara stimulus, kayaknya saya nanti capek dia ngomong Pak Iskandar minta stimulus terus, tapi tanpa pernah diberikan. diberikan tapi masih dalam kertas, eksekusinya susah. Jadi lebih baik memang kita dorong pergerakan ekonomi ini bisa jalan, karena itulah fundamental kita. Itu saja Mbak. Jadi intinya protokolnya harus dijalankan, protokol kesehatannya, dan yang paling penting masyarakat jangan ada PSBB lagi. Kalau begitu ada PSBB kita langsung kontraksi. Begitu Mbak Popi. Oke, Pak Is, silakan Pak Is. Jadi memang kunci utama dulu bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat di dalam negeri, Mbak Popi. Jadi memang kita kan belum berakhir nih COVID-nya. Jadi oleh karena itu pertama tentunya kita meningkatkan daya beli. Harapannya nanti dengan meningkatnya daya beli ini, maka demand terhadap industri kan akan meningkat. Maka itu stimulus yang pertama dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong sisi daya beli melalui antara lain kalau kita lihat itu bansos ya. Itu sangat penting karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan yang tercermin dari pengangguran yang meningkat. Sesudah nanti daya beli bisa terungkit ya, domestic demand, maka seiring juga nanti dengan demand, global demand yang meningkat, maka harapan kita, maka permintaan baik itu domestik maupun luar negeri itu akan bisa mendorong industri di dalam negeri. Sesudah tahapan selanjutnya baru kita memang harus melakukan reformasi struktural yang seperti kita bahas tadi. Tapi sekarang itu jangan dilupakan, permasalahan COVID ini belum selesai. Nanti mungkin setelah vaksinnya ditemukan, maka kita bisa mendorong ekonomi kita lebih cepat lagi. Jadi memang harus kita seimbangkan sekarang antara mencegah penularan COVID dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi sepanjang ada COVID memang jangan kita lupakan juga aspek kesehatan ini. Jadi itu dalam jangka pendek, kemudian nanti dalam jangka panjang seperti yang kita bahas tadi, menengah panjang dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja tadi, bangun industrinya, jangan hanya mengandalkan SDA, kemudian didik itu SDM-nya menjadi tenaga terampil, bangun infrastruktur. Dengan bisanya kita melakukan langkah-langkah seperti itu, harapan kita bisa menjadi negara maju dan lepas dari middle income trap. Oke, Pak Faisal, ke depannya mungkin optimisme apa yang bisa kita bangun di kuartal 4 2020 ini? Apakah kita masih akan tetap surplus atau bagaimana caranya kita menjaga surplus dari CAD ini, transaksi berjalan kita supaya tidak ada defisit lagi begitu ke depannya? Ya, jadi masa pandemi ini semestinya jadi merupakan momentum untuk kita refleksi, mengubah supaya nanti pemulihannya tidak short lived ya, tidak jangka pendek, tapi lebih berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang. Tadi keywordnya sudah disampaikan juga oleh narasumber yang lain, kita memang perlu reformasi dan transformasi. Nah, kaitannya misalkan dengan pemulihan tahun depan, kuncinya memang yang diharapkan oleh Pak Haryadi supaya ekonomi bisa bergerak, ini adalah konsumsi masyarakat. Masalah daya beli tadi disampaikan oleh Pak Iskandar itu juga sangat penting sekali. Karena ini terutama yang kelas bawah, kalau selama masih ada pandemi, tidak diberikan bansos, maka angka kemiskinan bisa meningkat, jurang kemiskinan antara yang kaya dan miskin itu akan melebar.
Tapi kalau berbicara masalah pemulihan yang ditentukan oleh konsumsi masyarakat, sebetulnya kuncinya adalah di kalangan menengah ke atas. Kenapa begitu? Dan ini yang menurut saya sebetulnya potensinya ya ke depan. Kenapa kami prediksikan di tahun depan itu bisa ekspansi? Karena menengah atas ini kontribusinya terhadap total konsumsi itu ada 83%. Yang kecil itu hanya yang 40% yang miskin itu hanya 17%. Itu yang kena bansos tadi 17% saja ya. Tapi kalau kita berbicara konsumsi, pemulihan itu lebih banyak di menengah atas. Nah jadi misalkan ini yang bisnisnya Pak Haryadi di perhotelan, ini kan pembelinya bukan masyarakat kecil yang kena bansos ya, tapi yang menengah atas. Nah mereka ini pada saat sekarang ini cenderung menahan belanjanya yang disebut dengan behavior delayed purchase. Karena dana pihak ketiga di perbankan kita bisa melihat itu malah meningkat lebih tinggi, pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemi. Ini menarik gitu ya. Jadi daya beli mereka tidak turun berarti. Jadi bedakan antara daya beli dengan tingkat konsumsi. Nah kalau menengah atas ini daya belinya semakin kuat sebetulnya karena tabungannya makin banyak. Tapi realisasi tingkat konsumsinya rendah karena delayed purchase tadi. Sehingga ketika masa pemulihan yang kita yakin dengan semakin baiknya kondisi insya Allah dari sisi COVID-nya di 2021, ini kita prediksikan akan kembali mereka berbelanja, termasuk juga untuk belanja-belanja yang selama ini mereka tahan, misalnya untuk leisure, untuk bepergian, untuk berlibur. Dan ini yang insya Allah nanti bisa menggerakkan ekonomi lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal, Pak Iskandar, dan juga Pak Haryadi untuk waktunya dan juga diskusinya bersama kami dalam Hot Ekonomi hari ini. Semoga Indonesia pemulihan ekonominya lebih cepat dan pandemi juga segera berakhir. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat-sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mas Terima Faisal. kasih Pak Iskandar. Ya, baik. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Jangan lupa untuk menyaksikan serial diskusi Economic Outlook 2021 yang akan diselenggarakan esok oleh Berita Satu Media Holdings mulai tanggal 24 hingga 26 November 2020. Sejumlah menteri bidang ekonomi pun akan hadir sebagai pembicara. Event ini dapat Anda simak melalui berita1.com, YouTube dan juga Facebook di Berita Satu mulai pukul 9.30 hingga 17.30. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.